Sepertinya Olma sedang banyak tamu, aku mungkin tidak bisa bertemu dengannya lagi malam ini, gumam Billy. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar, Billy pun segera mengecek ponselnya. Javin, Tuan Besar meminta kita untuk menyelidiki mak lampir ini. Dia bernama Talia, berprofesi sebagai guru pengajar di yayasan milik Nyonya Besar. Billy langsung tertawa begitu membaca pesan yang dikirim Javin. Tepat setelah Javin mengirimkan pesan, tiba-tiba ponsel Billy kembali berbunyi. Javin mengirim foto Talia yang sedang tersenyum ke ponsel Billy. Billy, oke bro, sepertinya mak lampir ini sudah membuat Nyonya Besar marah. Javin, iya bro, jika kamu bertemu dengan wanita ini, jangan ragu untuk berubah menjadi angling Dharma, hahaha. Billy, hahaha, sialan. Setelah berkirim pesan dengan Javin, Billy segera mengirimkan foto dan identitas Talia kepada para bawahannya. Baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba salah seorang bawahan Billy langsung menghubunginya. Bis. Halo, jawab Billy. Bos, wanita itu sekarang berada di bar yang biasa bos kunjungi. Dia datang bersama seorang pria dan seorang wanita. Mereka bertiga sedang berada di lantai dasar, ucap bawahannya memberi informasi. Kerja bagus, aku juga sedang mengunjungi bar ini. Mungkin aku akan melihat siapa orang yang datang bersamanya. Teruskan pekerjaanmu dan segera laporkan jika kalian menemukan informasi lainnya, jawab Billy. Siap bos, balas bawahan Billy yang langsung mengakhiri pembicaraan mereka. Di lantai bawah bar itu, Olma terlihat menghampiri meja Daryl. Dia baru saja diberitahu jika seorang pelanggan lama yang juga teman pemilik bar ini ingin menemuinya. Friska langsung tersenyum begitu melihat sosok Olma datang mendekat. Menurutnya tidak mungkin Daryl akan mengabaikan wanita secantik Olma. Apa yang dikatakan Friska benar, kecantikan wanita ini memang dapat menyaingi kecantikan Nabila, batin Daryl yang terus tersenyum melihat sosok Olma. Maaf tuan, apakah Anda yang ingin menemuiku? Tanya Olma sopan begitu dia berada tepat di depan Daryl. Dia terlihat sedikit kebingungan. Tidak biasanya seorang tamu yang datang bersama wanita berparas cantik ingin menggunakan jasanya. Iya. Jadi berapa yang harus aku bayar agar aku bisa mengajakmu ke hotel malam ini? Tanya Daryl sambil memandangi setiap lekuk tubuh Olma yang berdiri di depannya. Olma sontak terkejut mendengar pertanyaan Daryl, bukan karena permintaan Daryl yang mengajaknya ke hotel, tapi karena Daryl tanpa sungkan bertanya seperti itu di depan wanita yang datang bersama Daryl. Maaf tuan, aku tidak melayani jasa seperti itu, jawab Olma menolak dengan sopan. Daryl yang sudah sangat bernafsu kepada Olma langsung meraih tangan Olma, dengan tatapan mesum dia mendekatkan wajahnya ke Olma yang sudah terlihat tidak nyaman dengan cara Daryl memperlakukan dirinya. Ayolah, berapa yang kamu minta? Tanya Daryl. Olma menjauhkan wajahnya dari Daryl, dia tampak berusaha melepaskan tangannya yang sedang digenggam erat oleh Daryl. Tuan, maaf. Aku tidak melayani jasa seperti itu, jawab Olma sambil menarik tangannya. Dua orang security bar itu menyadari ada yang tidak beres dari tempat Daryl, mereka lalu menghampiri Daryl yang masih terus menggenggam tangan Olma. Maaf tuan, bisakah Anda melepaskan tangannya? Ucap security yang baru saja tiba di tempat Daryl. Daryl tetap terlihat tenang, dia langsung tersenyum ketika dia menoleh ke kedua security itu. Apakah kalian melupakan wajahku? Tanya Daryl dengan sikap yang arogan. Tuan Daryl. Jawab kedua security itu dengan ekspresi wajah yang terkejut. Baguslah jika kalian berdua masih mengingatku, ucap Daryl sambil tersenyum. Aku ingin mengajak wanita ini ke hotel, tapi dia terus menolak permintaanku, keluh Daryl. Maaf tuan, wanita ini memang tidak melayani hal seperti itu, balas security itu. Hah? Percuma aku bicara dengan kalian, tolong panggilkan Arthur kemari, biar aku yang berbicara langsung dengan Arthur, ucap Daryl sambil mengibaskan lengannya meminta kedua security itu untuk pergi.
Baik Tuan, jawab salah satu security yang langsung pergi menemui Arthur. Tuan tolong lepaskan tanganku, pinta Olma yang merasa semakin tidak nyaman. Cantik, bersabarlah, begitu Arthur tiba, kita berdua bisa menghabiskan waktu bersama, jawab Daryl sambil tersenyum kepada Olma. Hei, lepaskan tangan Olma. Terdengar suara seorang pria meminta Daryl melepaskan tangan Olma. Daryl sontak menoleh, dia mendapati pria berbadan kekar sedang menatap tajam dirinya. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu, jadi sebaiknya kamu. Akak. Pekik Daryl, belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, pria yang baru saja datang langsung menggenggam kuat pergelangan tangannya. Apakah kamu tuli? Sudah kukatakan untuk melepas tangan Olma. Pak Billy. Gumam Friska begitu melihat dengan jelas wajah pria yang sedang membuat Daryl merintih kesakitan, dengan cepat dia mengambil masker dari dalam tasnya dan menggunakan masker itu untuk menutupi mulutnya. Semoga dia tidak menyadari siapa aku, batin Friska yang masih shock melihat Billy yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Olma yang akhirnya bisa melepaskan diri langsung bersembunyi di belakang Billy. Dalam hati dia merasa bersyukur karena Billy datang menyelamatkannya. Brengsek. Berani sekali kamu melakukan ini kepadaku. Buk. Belum sempat Daryl menyelesaikan perkataannya, Billy tiba-tiba melayangkan tinjunya ke wajah Daryl. Daryl yang mendapat pukulan tiba-tiba langsung jatuh tersungkur ke lantai, hidungnya mengeluarkan darah, pukulan Billy telah membuat hidungnya patah. Suasana yang tadinya ramai berubah menjadi sepi, mata para tamu langsung tertuju kepada Billy dan Daryl. Beberapa tamu tampak mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam peristiwa ini, namun belum sempat mereka merekam, beberapa petugas security langsung menghentikan mereka dan meminta para tamu untuk pergi meninggalkan bar. Hal itu tidak disia-siakan Friska, dibantu dua security. Dia dengan cepat membawa Talia yang sedang tidak sadarkan diri menuju mobilnya, dan langsung meninggalkan tempat itu. Ada apa ini? Tanya Arthur yang baru saja tiba, dia merasa terkejut melihat teman dekatnya merintih kesakitan di lantai dengan hidung yang terus mengeluarkan darah. Pelayan yang bekerja di tempat itu segera menghampiri Arthur, sambil berbisik dia menjelaskan kronologis kejadian ini. Arthur menjadi dilema setelah mendengar penjelasan pelayan tadi, di satu sisi dia ingin membela Daryl yang merupakan sahabatnya, dan di sisi lain, dia tidak mau mencari masalah dengan Billy yang merupakan tamu VIP yang baru saja memukuli Daryl. Arthur sudah sering melihat Billy di bar miliknya, dia sendiri masih tidak mengerti mengapa mendiang ayahnya memberikan perlakuan khusus ke Billy. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan kepadanya untuk selalu memperlakukan Billy dengan hormat, mendiang ayahnya bahkan berpesan untuk tidak meminta bayaran ke Billy sebanyak apapun yang dipesan oleh Billy. Tuan Billy, mengapa Anda memukuli Daryl? Tanya Arthur yang memberanikan diri untuk bertanya ke Billy. Si brengsek ini mencoba memaksa Olma ke hotel, karena itu aku memberi dia pelajaran, jawab Billy. Tuan, ini adalah masalah yang terjadi antara Daryl dan karyawan kami, aku rasa Tuan tidak memiliki hak untuk ikut campur. Plak. Billy menjadi semakin marah, dengan cepat dia menamparkan pipi Arthur yang terkesan membela Daryl. Tuan Billy, mengapa Anda menamparku? Mendiang ayahku sudah memperlakukan Anda dengan baik, inikah balasan Anda? Protes Arthur sambil memegang pipinya. Plak. Billy kembali menamparkan pipi Arthur, dia menjadi semakin emosi mendengar ucapan Arthur. Sementara Olma yang masih berada di belakang Billy tampak menarik lembut tangan Billy, dia meminta Billy untuk menghentikan aksinya. Billy, sudah. Aku juga baik-baik saja, sela Olma yang terlihat cemas, dia takut Billy akan terkena masalah karena sudah menolongnya. Billy tersenyum kepada Olma, dia lalu berkata, kamu tidak usah cemas, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Brengsek. Teriak Arthur, harga dirinya benar-benar terluka setelah pipinya mendapat 2 kali tamparan. Dia lalu meraih ponselnya,
Dengan cepat dia meminta 4 orang kenalan ayahnya yang memiliki nama besar di dunia hitam untuk datang ke bar miliknya. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar di ponsel Arthur. Dia langsung tersenyum begitu melihat pesan yang baru saja dia terima. "Keempat teman ayahku akan datang. Aku penasaran bagaimana ekspresi pria brengsek ini begitu teman ayahku datang," batin Arthur. Namun ekspektasi Arthur dan realita yang terjadi sangat berbanding terbalik. Ekspresi wajah Arthur yang tadinya bersemangat langsung berubah lesu saat keempat teman ayahnya datang. Saat melihat Billy, keempat orang itu bukannya marah malah langsung membungkuk memberi salam kepada Billy. "Selamat malam bos." "Bos, kenapa jadi begini?" batin Arthur yang sangat terkejut melihat sikap teman-teman mendiang ayahnya. Daryl masih menggeliat di lantai karena kesakitan. Dia sama sekali tidak menyadari situasi yang terjadi saat ini. Sedangkan Arthur mulai berkeringat dingin. Dia akhirnya sadar sudah menyinggung orang yang salah. "Apakah kalian yang diminta datang oleh anak ini untuk mengurusku?" tanya Billy kepada keempat orang tersebut. Keempat orang itu terdiam. Dalam hati mereka mengutuk putra mendiang sahabat mereka karena telah membuat bos mereka marah. "Maafkan kami bos, kami tidak tahu jika pria yang dimaksud anak bodoh ini adalah Anda," jawab salah satu dari keempat orang itu sambil terus menunduk. "Bos, jangan-jangan pria ini adalah bos mendiang ayahku," batinnya yang akhirnya menyadari identitas Billy yang sesungguhnya. Billy kembali menatap Arthur yang sedang terduduk lemas di lantai. "Sekarang setelah mengetahui identitasku, apakah menurutmu aku tidak berhak ikut campur?" tanya Billy dengan tatapan dingin. "Tidak tuan, aku tahu jika Anda adalah pemilik sebenarnya dari bar ini, dan mendiang ayahku hanyalah orang yang diminta untuk mengurus bar ini," tegas Arthur sambil menunduk tak berani menatap wajah Billy. "Pemilik bar ini?" batin Olma yang mengira jika bar ini adalah milik teman Billy. "Baguslah jika kamu paham, sekarang enyah dari hadapanku," bentak Billy. Baik tuan," jawab Arthur yang langsung bergegas pergi meninggalkan Billy dan Daryl yang masih meronta kesakitan. Billy lalu menoleh keempat anak buahnya yang dikenal sebagai penguasa dunia hitam di Jakarta. Dia meminta mereka untuk membawa Daryl ke salah satu ruangan VIP di kamar ini. "Bawa bangsat ini, sepertinya aku akan bersenang-senang dengan samsak hidup malam ini," kata Billy sambil menyunggingkan bibirnya. "Siap bos." Kompak keempat orang itu menjawab. Mereka lalu menghampiri Daryl yang masih menggeliat di lantai, dan langsung membawa Daryl ke salah satu ruangan VIP di bar itu. "Lepaskan aku, apakah kalian tidak mengenal siapa aku? Aku adalah Book." Salah seorang bawahan Billy langsung melayangkan tinjunya ke perut Daryl. Hal itu membuat Daryl kembali merintih kesakitan. "Diamlah brengsek," hardik salah seorang bawahan Billy. Daryl terdiam. Dia akhirnya pasrah dibawa oleh keempat bawahan Billy yang memiliki badan kekar dipenuhi tato. "Hei! Aku tidak menyangka jika kamu adalah bosku yang sesungguhnya," ucap Olma sambil tersenyum lembut kepada Billy. "Ah, itu. Maafkan aku karena telah menyembunyikan ini dari kamu," jawab Billy. Olma tersenyum sumringah. Setahun yang lalu Billy menyelamatkan dirinya yang ditipu dan terpaksa bekerja sebagai PSK di salah satu bar milik kelompok gangster di Hong Kong dan membawanya ke Indonesia. Aku jadi kehilangan pelanggan karena kamu memukuli pria tadi. Sebagai gantinya kamu harus menjadi pelangganku malam ini," ucap Olma sambil tersenyum genit kepada Billy. Tunggu," jawab Billy dengan wajah yang terlihat panik. Dia meraih tangan Olma yang hendak pergi menuju ruangan VIP yang dikhususkan untuknya. Olma menoleh ke Billy, matanya mengerling menatap langit-langit bar itu. "Apakah kita harus ke hotel?" tanya Olma menggoda Billy. Hotel?" Mendengar pertanyaan Olma, wajah Billy langsung terlihat kemerahan. Walaupun dia dikenal sebagai raja dari para penguasa dunia hitam, dia sama sekali bukanlah tipe pria yang suka bermain-main dengan wanita.
Didikan kedua orang tua Ivan untuk tidak bermain-main dengan wanita sangat terukir dengan jelas di kepalanya, karena itulah dia menjadi kikuk ketika seorang wanita mengajaknya ke hotel. "Olma, maafkan aku," jawab Billy. Olma tertawa kecil melihat ekspresi wajah Billy. "Aku hanya bercanda," ucap Olma sembari tersenyum lembut kepada Billy. "Terima kasih. Sebaiknya kamu pulang, masih ada urusan yang harus aku kerjakan." Olma mengangguk pelan, dia lalu memeluk tubuh Billy dan menyandarkan kepalanya di dada Billy. "Billy, terima kasih." Billy tersenyum, dia lalu mengelus kepala Olma yang sedang memeluknya. "Sama-sama," jawab Billy. Setelah melepaskan pelukannya dari tubuh Billy, Olma langsung pergi meninggalkan bar itu. Sementara Billy langsung meraih ponselnya, dia lalu mengirim pesan ke Javin. "Billy, mak lampir yang kamu maksud itu berteman dengan Daryl dan Friska. Apapun masalah yang dibuat oleh mak lampir itu pasti ada hubungannya dengan Daryl dan Friska." "Javin, kerja bagus bro, aku akan segera melaporkan ini ke Tuan Besar dan Tuan Ivan." Setelah membaca pesan dari Javin, Billy memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya, dia lalu pergi menuju ruangan tempat Daryl dibawa oleh keempat bawahannya. Buk, buk, buk. Samar-samar terdengar suara dentuman dari arah kamar yang Billy tuju. Begitu dia membuka pintu, dia sedikit terkejut melihat Daryl yang sudah dalam kondisi babak belur karena dihajar oleh keempat bawahannya. "Hah? Kalian tidak menyisakan tempat untukku," keluh Billy sambil menghela nafasnya. "Maafkan kami bos, pria ini membuat kami kesal dengan sikap arogannya." Dia terus menyebut nama keluarga Mahendra miliknya. "Bos, apakah kami harus menyerang keluarga Mahendra ini?" tanya bawahan Billy. "Tidak. Jangan lakukan itu, Tuan Gunadi sendiri yang akan mengurus keluarga Mahendra," jawab Billy. "Tuan Gunadi." Keempat bawahan Billy saling menatap, mereka terkejut begitu mendengar jika Gunadi sendirilah yang berniat turun tangan untuk mengurus keluarga Mahendra. "Hah? Ceritanya panjang, untuk saat ini lebih baik kalian membawa brengsek ini ke rumah sakit, dia sepertinya sudah kehilangan kesadaran," perintah Billy. "Siap bos," jawab keempat bawahan itu kompak. Dua orang bawahan Billy lalu mengangkat tubuh Daryl yang sudah lemas tak berdaya. Saat mereka hendak keluar ruangan itu, tiba-tiba Billy menghentikan mereka. "Tunggu!" teriak Billy. Dua orang yang membawa Daryl sontak berhenti dan menoleh ke Billy. Billy lalu menghampiri mereka dan berdiri tepat di depan tubuh Daryl. "Ini kenang-kenangan dariku brengsek." Buk, krak. Terdengar suara retak begitu Billy melayangkan pukulannya ke bagian rusuk kanan Daryl. Daryl yang tadinya pingsan tiba-tiba kembali tersadar sambil memekik menahan sakit. "Ah! Tolong ampuni aku," pinta Daryl memohon pengampunan. Billy yang tadinya hendak melepas Daryl tiba-tiba teringat wajah memelas Kelvin sewaktu meminta pertolongan di The Barracks Hotel. Hal itu yang membuatnya naik pitam dan akhirnya memberikan pukulan keras ke rusuk Daryl. "Sekarang bawa dia ke rumah sakit, aku yakin dia akan mengingat kenang-kenangan itu seumur hidupnya," ucap Billy sambil tersenyum sinis.